Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syadira Akmariza, mahasiswi di Universitas Negeri Medan, Stambuk 2020, Program Studi Pendidikan Biologi kelas PSPB 2020D. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester 1, mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman SPD MPD. Di video ini terdapat 4 pertanyaan dan akan saya jawab satu persatu. Jadi, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke soal yang pertama. Berilah penjelasan tentang hubungan filsafat dengan pendidikan, serta apa tujuan dan manfaat bagi kita sehingga materi ini dianggap penting untuk dipelajari. Baik, filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas segala fenomena yang ada di dalam kehidupan, serta pemikiran manusia yang skeptis dan bersifat kritis. Dengan kata lain, filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen apapun, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah dikemukakannya. Sedangkan pendidikan sendiri merupakan sarana yang digunakan untuk menuntut ilmu. Sudah menjadi pemandangan atau pemahaman umum bahwa filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh seseorang ataupun masyarakat atau bahkan suatu bangsa merupakan asas atau pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem-sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan pada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan dalam suatu masyarakat. Untuk menjamin agar pelaksanaan pendidikan efektif, maka dibutuhkan landasan-landasan filosofis dan landasan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan. Filsafat sendiri merupakan satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Filsafat juga berfungsi memberikan arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kebutuhan yang nyata. Filsafat juga mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam mengembangkan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, karena filsafat pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam suatu sistem pendidikan. Karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Filsafat pendidikan sudah seharusnya dipelajari dan didalami oleh setiap orang yang memperdalam ilmu pendidikan, terlebih mereka yang memilih profesi sebagai tenaga pendidik. Tujuan dan manfaat mempelajari filsafat ini, kita dapat menemukan arah hidup kita dan dapat menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dengan berpikir secara mendalam dan kritis. Oke, soal berikutnya. Dari berbagai aliran filsafat pendidikan, aliran yang mana menurut Anda yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini? Jelaskan dan berikan alasan Anda. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan di Indonesia kini telah menggunakan kurikulum baru, yakni kurikulum 2013, atau biasa kita sebut K13. Kurikulum 2013 ini dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita sebut KTSP. K13 ini merupakan kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill atau kemampuan, serta pendidikan berkarakter, di mana para murid harus bisa mencari materi atau sumber pembelajaran dari internet. Jadi, dari penjabaran tadi bisa disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini, yakni kurikulum 2013, menurut saya sesuai dengan aliran filsafat progresivisme, di mana aliran ini merupakan aliran modern
yang menghendaki adanya pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju dan berkembang terus-menerus ke arah yang positif, di mana aliran ini berpusat pada peserta didik dan menjadikan para pendidik atau guru hanya sebatas pembimbing, pengarah maupun fasilitator untuk para peserta didik, agar peserta didik terdorong atau terbantu untuk mempelajari dan memiliki pengalaman tentang hal-hal penting di kehidupan mereka. Tujuan aliran progresivisme untuk pendidikan ialah merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Dengan demikian, diharapkan aliran ini dapat membawa perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia untuk lebih berkualitas serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia. Oke, soal berikutnya. Filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hidup dalam kehidupan manusia, di mana pendidikan termasuk di dalamnya. Karena itu, pendidikan membutuhkan filsafat. Mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Seperti yang disebutkan di soal tadi, bahwa filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan manusia dan masalah pendidikan termasuk di dalamnya. Nah, dengan demikian pendidikan membutuhkan filsafat. Kenapa? Karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman saja, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih kompleks yang tidak dibatasi pengalaman serta fakta-fakta pendidikan dan tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains pendidikan. Seperti itu. Oke, soal berikutnya. Jelaskan bagaimana pandangan filsafat Pancasila terhadap sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan Pancasila adalah sistem yang mengatur dan menentukan teori serta praktek pelaksanaan pendidikan yang terdiri atas landasan yang dijiwai oleh filsafat kehidupan bangsa, yakni Pancasila yang diabadikan demi kepentingan bangsa dan negara dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara. Tata cara bernegara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selama ini belum pernah mengalami amandemen kecuali setelah bergulir reformasi pada tahun 1998. Pembukaan Undang-Undang Dasar masih tetap tidak diamandemen dan alinea keempat menyebutkan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan tidak adanya perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tetap memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan upaya sebagai langkah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Nah, apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar belum dapat dilakukan sepenuhnya dengan konsekuen, terutama menyangkut penyelenggaraan pendidikan yang masih jauh dari yang sudah diamanatkan. Misalnya pelaksanaan pendidikan dasar yang masih jauh dari pengawasan sampai ke daerah-daerah. Oleh karena itu, para penyelenggara negara harus memperhatikan bahwa prioritas utama negara dalam pembangunan bangsa adalah pendidikan, karena pendidikanlah investasi bagi pengembangan sumber daya manusia. Bila disimak, pelaksanaan sistem pendidikan nasional masih belum sesuai dengan tuntutan yang diamanatkan dalam pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pendidikan hanya memfokuskan salah satu aspek kecerdasan saja, yakni intelektual, kurang memperhatikan kecerdasan lainnya seperti kecerdasan emosional dan spiritual. Demikian juga biaya pendidikan yang masih relatif tinggi
dan kurang dapat menjangkau setiap warga negara, terutama yang berada di desa. Sistem pendidikan selalu dalam proses pengembangan dengan paradigma-paradigma baru sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kemajuan zaman untuk mencapai masyarakat yang aman, damai, tentram, toleran, saling mengasihi, sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester filsafat pendidikan. Apabila terjadi kesalahan dalam kata, jawaban maupun perilaku saya mohon maaf, terutama kepada Bapak dosen. Dan untuk para penonton, terima kasih sudah menonton. Jika video ini berguna atau bermanfaat untuk kalian, silakan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.